saya punya pantun lagi buat Pak Agus. Siap. Tapi minta ampun, minta maaf kalau penyebutannya salah, agak sumbang karena masih belajar, Pak. Mendayung sampai ke alun-alun, janganlah lupa berkain tenun. Kalau udah tahapan membuat pantun, bagaimana cara bisa spontan membuat pantun? Ya, tanya ke saya sebuat spontan buat pantun. Jadi spontan dalam berpantun itu memang suatu keadaan lumrah bagi saya. Itu udah lumrah. Iya. Berarti kayak gimana ya? Mungkin alam bawah sadar Pak Agus tuh udah langsung kayak lihat ini langsung bikin. Coba begini, saya kasih contoh. Saya lagi duduk kan, dalam acara tertentu, tiba-tiba aja tolong buatkan pantun untuk acara ini. Saya baru datang, dikasih pen dengan kertas, tuliskan. Lihat tema, tulis. Ya kan? Mau tidak mau harus siap. Ya, itu yang ditulis. Kalau yang tiba-tiba spontan tuh kadang-kadang juga mereka datang berspontan. Pantun dong tentang ini, gitu kan? Kadang-kadang tidak dalam masuk jadwal pun berpantun gitu kan. Ya apa yang ada lah namanya, kita stok yang dibawa tuh, apa yang ada yang dikeluarkan, yang tak ada dikeluarkan, kan gitu. Contoh, ini kayak contoh. Sila bagus. Buah duku, ini pantun cinta lagi nih ya. Buah duku, buah manggis. Buah duku, buah manggis. Nah, buah duku disayang-sayang. Nanti mendengar suaraku, titik-titik, memandang wajahku, titik-titik, teruskan sendiri. Rupanya saya dikasih tebak. Bagus, boleh diulang nggak? Buah duku, buah manggis. Buah manggis. Buah duku disayang-sayang. Buah duku disayang-sayang. Buah duku, buah manggis. Buah duku disayang-sayang. Buah duku disayang. Ini pantun yang sederhana sekali. Mendengar suaraku, titik-titik. Mendengar suaraku, adik jangan menangis. Bolehlah. Memandang wajahku. Memandang wajahku, adik jangan sampai terngiang-ngiang. Yang pas itu A. Nah, ini sambil belajar kita. Buah duku disayang-sayang. Itu akhirnya yang. Terngiang-ngiang secara rumus benar. Karena ang-ang. Tetapi secara bunyi itu berselisih jauh. Jadi saya ulang lah. Buah duku, buah manggis, buah duku disayang-sayang. Mendengar suaraku, adik jangan menangis. Memandang wajahku, memandang wajahku, terbayang-bayang. Iya, astagfirullahaladzim. Terbayang-bayang, bagus yang tepatnya. Yang tepat. Jadi tidak ada perselisihan bunyi. Aslinya begini, asam tingkas tengguli manis jatuh berlinang air di dulang. Itu tidak boleh saya teruskan. Mohon maaf ya, ampun maaf kepada guru-guru pantun suratan negeri, karena begini, dalam mantra Melayu lama, apa nyebutnya, jampi ya. Mbak Pera tahu jampi, Pak Eri tahu jampi, jampi ya. Iya, jampi. Saya mempelajari, bukan, mohon maaf, ini garis bawah. Jangan pula saya berpantun dianggap jadi dukun, ini hal gitu nih. Ya, saya kasih contoh. Dalam jampi-jampi Melayu lama yang saya temukan, pembukanya tuh biasanya pantun. Tapi jangan dipakai ya. Saya sikit-sikit ya saya kasih. Sikit-sikit ya. Ada rahasia. Ada rahasia sedikit lah. Saya kasih contoh ya. Boleh? Boleh. Pemirsa boleh dengar nih. Mbak Pera juga boleh dengar. Ini jak. Pupo si lepot-lepo. Ancor di telapak tangan. Cahaya bagai bulan bertabur, cahaya bunga kembang setaman. Cahaya bunga kembang. Ada lanjutannya, itu pembukanya pantun, tapi di bawahnya itu isinya mantra. Jampi-jampi. Contoh lagi. Asam tingkas tengguli manis, jatuh berlinang air di dulang. Mendengar suaraku orang menangis, memandang wajahku terbayang-bayang. Terus di bawahnya ada lagi tuh. Cuma tidak boleh saya teruskan, nanti dihafal hal cerita kan. Itulah luar biasanya khasanah pantun Melayu. Saya menemukan di beberapa buku ya, buku karangan, bukan karangan orang di kampung lah ya, bukan buku resmi. Buku resmi kan cetak enggak, tulisan-tulisan terdahulu tuh kayak begitu. Ada pakai sisir, ada pakai minyak.
pemanis lah kata orang dulu tuh. Jangan pula nanti pemirsa Melayu TV ini setelah ini lalu banyak yang komen, undang Pak Agus lagi, undang Pak Agus lagi. Jampi-jampi kemarin cuma setengah tuh. Kalau mau penuh ketemu Bang Eza aja lah. Nanti ada yang pakai sisir tuh. Nantilah ya. Setelah ini boleh Pak Gus. Boleh. Saya nanti bercerita pantun itu hilang bercerita kita pantun gimana anak muda belajar pantun lalu belajar hal-hal macam itu. Aduh. Itu dari sudut pandang seni boleh kita lihat. Gitu ya. Zaman dulu begitu. Berarti memang kalau pantun nih memang gimana Pak Gus ya bilangnya? Emang sangat erat dengan bangsa Melayu sampai ke istilah dalam tanda kutip jampi-jampi itu pun ada mengandung unsur pantun. Ya Nusantara lah menurut saya ya, karena saya lihat juga tulisan-tulisan yang lain bahasa Melayu juga ada mirip-mirip seperti itu. Ya, tapi cukup generasi hari ini melihat itu dari sudut pandang seni, sudut pandang aset budaya kita. Kalau dihafal baiknya janganlah. Masanya sudah berbeda. Normal jangan. Pak Agus, ketika kita nih tadi kan ngomong jampi-jampi, pantun bisa jadi jampi-jampi. Apakah pantun nih bahasanya itu kalau dalam musik tuh ada genrenya gak? Maksudnya ada pantun jampi, ada pantun nikah, ada pantun itu gitu. Genre itu kan jenis ya. Ya. Terserah orang mau mengatakan apa. Kalau saya sendiri punya kekhasan sendiri. Kalau boleh disebut genre, saya pantun Selasih. Udah. Makanya judulnya pun 1000 Pantun Selasih Kapuas. Maka di sini ada tumbuh serumpun, tebu beruas. Tebu beruas enggak? Tebu beruas kan? Beruas. Tumbuh serumpun, tebu beruas di tepi perigi, di tepi kali. Kalau sudah terminum air Kapuas, kemana pergi pasti kembali. Betul, sesuai ya dengan yang ibaratnya kita percaya lah kalau udah minum air Kapuas tuh pasti terngiang-ngiang, pasti balik lagi ke Pontianak. Iya. Jadi kalau ditanya genre ya, kalau yang dikenal umum itu kan pantun itu cuma 3 sebenarnya jenisnya. Pantun anak-anak, pantun dewasa, pantun orang tua. Ya kan? Pantun anak-anak ini pantun-pantun jenaka. Ya kan? Ya, pantun teka-teki kadang-kadang yang sederhana boleh lah. Pantun remaja ini tak jauh daripada pantun asmara. Pantun cinta, pantun galau lah gitu-gitu lah ya. Yang dewasa tadi. Ya, pantun orang tua itu 2. Pantun nasihat dengan pantun agama. Itu kan? Iya. Nah, kalau yang saya membuat pantun nasihat, saya harus sadar. Kita harus menasihati orang, kita dulu harus dinasihati. Betul, kita dulu yang harus menerapkan ya Pak? Iya, jadi saya lebih memilih pantun-pantun Selasih, ya kan, kayak gitu tadi itu kan, pantun-pantun Selasih itu jauh lebih menarik di hari ini, ya. Pantun-pantun relate lah bahasa. Iyalah, bahasa relate lah bahasa anak zaman now ini. Iya, bahasa-bahasa seperti itu. Tapi kalau mau dibedah tentang bagaimana pantun, belajar tentang pantun, mungkin waktunya tak cukup ya. Ya kan? Nggak apa Pak Gus, direncanakan dulu. Mudah-mudahan nanti kita ada waktu, kita ketemu sama Pak Agus lagi, kita bedah lagi lebih dalam. Iya. Nah, sekarang kita boleh sambil minum Pak Gus? Boleh minum ya. Aduh, dari tadi kita berbincang-bincang nih belum ada minum. Kita rasakan nikmatnya Aming Coffee Pontianak. Alhamdulillah. Memang kalau Aming Coffee ini punya kayak kopinya tuh beda gitu ya, Pak Gus, dengan yang lain gitu. Itulah bagi seorang penikmat kopi, penikmat pantun, ketika terjadi perselisihan gula dengan kopi, perselisihan rima, itu menjadi sangat terasa bagi seorang penikmat. Ya. Perselisihan rima dengan bunyi. Iya. Jadi sebenarnya pantun banyak mau dikeluarkan, tapi kita ceritanya bukan lagi beradu pantun, kita cerita tentang pantun. Iya. Kan? Kita belajar gimana sih kita mengenal pantun apa sih yang ada. Nah, tadi Pak Agus sudah ngomong tentang pantun Selasih, dan Pak Agus juga sudah bisa saya bilang mengklaim ya Pak Agus ya,
Kalau Pak Agus fokusnya di pantun Selasih. Pantun kasih ya. Pantun kasih. Pantun kasih dalam pengertian luas, jangan dipersempit. Oh, berarti pantun Selasih itu adalah pantun kasih. Karena pembayang yang banyak dipakai tentang kasih itu adalah selasih. Ya. Tahu biji selasih? Tahu? Nah, tentu kalau ada biji, ada buah, pasti ada pohon. Betul. Ya. Selasih, ayam selasih, ya kan? Berarti Selasih itu sebenarnya kasih. Iya. Maksudnya. Saya kan nggak mau, bagi seorang pemantun bisa saja saya tulis misalnya. Lagi disiapkan ini, nanti tunggu pemirsa. Saya lagi menulis 101 pantun cinta. 101 pantun cinta. Tapi belum, nanti. Udah hampir selesai. Nah, kalau saya tulis begini judulnya 1000 pantun kasih. Itu umum. Tapi dibuat misal nih 100 pantun Selasih. Orang bingung Selasih itu apa? Itulah yang dimaksud dengan pembayang. Pemantun tidak akan vulgar. Berarti pemantun tuh secara tidak langsung mengajak orang untuk berpikir. Iya. Agak liar sedikit berpikir tentang mencari pembayang. Iya kan? Boleh toh? Boleh. Bukan liar dalam bertindak, liar dalam berpikir. Imajinasi harus dikeluarkan. Sama saja sebenarnya. Orang yang bekerja dari misalnya adalah suatu perusahaan sebagai pucuk pimpinan, itu berpikirnya macam-macam demi menghasilkan sebuah keputusan yang bagus. Ya kan? Kok ngomong ke situ kita ya? Tapi tidak apa Pak Agus. Yang dimaksud Pak Agus nih, ini saya luruskan lagi. Liar itu dalam artian bukan liar dalam konotasi negatif ya, tapi liar dalam mengeluarkan imajinasi. Imajinasi, iya. Imajinasinya itu harus bisa ke segala arah. Itu yang dimaksud dengan liar. Iya. Ya Pak Agus? Iya, alam berpikir kita itu kan nanti menghasilkan sebuah tindakan. Kita berpikir liar, mencari imajinasi, mencari rima, ketemulah nanti satu saat dengan, kalau cerita pantun, balik kepada pemilihan diksi yang ada metafornya luar biasa. Ya. Oke Pak Agus. Tadi kita berbicara tentang Selasih. Selasih itu kasih. Kalau buat kawan-kawan pemirsa Melayu TV yang lagi jomblo nih, yang lagi galau-galau nih, ada ke pantunnya? Soalnya dulu saya rasa orang-orang dulu tuh kayaknya kurang mengenal lah kata-kata galau gitu. Galau, jomblo. Enggak, maksudnya jomblo enggak pasti galau sih. Ya. Tapi rata-rata kalau udah orang jomblo sih rata-rata galau. Tapi kita enggak tahu. Jomblo tak mesti galau. Kalau galau biasanya jomblo. Macam-macam. Sekarang supaya kita berbagi, namanya kita belajar. Mau dipilih apa nih isinya, galau atau jomblo? Galau. Galaunya. Apa yang paling tepat sampiran tentang galau? Lau terakhir. Lau. Membuat lepat lau. Itu makanan. Ada yang lebih indah nggak? Nah, segitunya kan? Iya. Apa ya? Lau. Pulau. Satu. Pulau. Empat lauda makanan. Pulau. Ayo pemirsa, ikut mikir yuk. Kan gitu. Silau. Kilau. Silau. Panggilannya? Eza. Dah saya lagi jadi contoh nih pemirsa. Contoh kan? Eza itu sederhana, ja, ya kan? Iya. Coba buat. Kalau silau itu kilau pulau. Gini, saya ajarin nih. Ini pantunnya sederhana. Senja hari pergi ke pulau. Ya, hendak mencari anak tenggiri. Hari ini Bang Eza lagi galau. Kemanakah hati membuang diri? Waduh. Inilah saya malas kok udah nanya Pak Agus di acara ini. Pasti saya yang kena jadi contohnya. Tapi enggak apa. Karena pemantun yang paling dekat menggunakan objek yang terdekat. Saya paham. Kalau ini Mbak Vera, itu ada kayu ara, bunga mutiara. Kalau untuk perempuan misalnya jangan menggunakan kayu ara, kembang mutiara. Iya. Kan? Oh, di situlah apa namanya?
nyambungnya gitu Pak. Iya. Ya, biar lebih indah. Lebih gitu. indah. Kita tentang perempuan, namanya Mbak Pera, kita bicara tentang kayu ara. Ya kan, lebih baik yang dipilih kembang mutiara. Kenapa? Oh iya Pak, berbicara tentang Hari Pantun Internasional ya Pak ya? Oh ya, 17 Desember yang lalu. Iya, 17 Desember yang lalu. Kebetulan pun kalau tidak salah di episode sebelumnya juga ada kita bahas tentang Hari Pantun Internasional yang baru disahkan ya Pak ya? Ya. Nah, kemarin saya ada ngeliat kayaknya Pak Agus di situ agak-agak sedih gitu. Ada apa sih Pak Agus sebenarnya? Kok di Hari Pantun Internasional yang baru disahkan, yang saya rasa pun itu menjadi cita-cita semua para pemantun di seluruh dunia. Tapi kok Pak Agus bersedih di situ? Sebenarnya apa sih yang ada di benak Pak Agus di hari itu? Gini, 17 kita kegiatan 16 ya, Desember tahun 2020. Bukan sedih sebenarnya. Teman-teman dari think tank, ada Tuan Haji, Tuan Guru Nuris, Tuan Guru Dedi, Tan Sahumaini, Bang Yasir, semua banyak di situ. Dari MABM juga. Membuat acara menjelang sehari penetapan pantun menjadi warisan budaya tak benda yang diakui dunia pada tanggal 17 Desember tahun 2020. Ya. Iya, tahun 2020. 20. Saya kan. Itu kita melakukan banyak kegiatan, ya, banyak kegiatan. Sampailah pada tanggal tersebut pantun menjadi warisan budaya tak benda yang telah diakui oleh dunia, yang diajukan oleh beberapa negara ya. Bukan hanya Indonesia. Ada Malaysia juga, ya kan. Ketika ketok palu, ya harusnya kita sambut dengan luar biasa, ya kan. Ya. Nah, alhamdulillah, karena itu sudah ketok palu, sudah menjadi warisan budaya tak benda yang wajib kita rawat. Kalau enggak, hilang lagi. Iya, betul. Nah, betul. Jadi kita hilang lagi. Itu 17 Desember tahun 2020. Kami mengadakannya di Rumah Melayu. Rumah Melayu di sini? MABM. MABM. Berarti maksudnya banyak pihak-pihak yang serius memperjuangkan Hari Pantun Internasional ini Pak Agus. Riau juga waktu itu. Kita di Kalimantan. Ini kalau bicara negara, Indonesia, Malaysia, dan beberapa yang lain lagi. Saya lupa, tapi yang jelas itu perjuangan mereka panjang sekali. Bukan 15 diusahakan, 16 kita persiapkan, 17 diketok, enggak. Prosesnya panjang. Sebelum sampai akhirnya diketok. Iya, ya. Dari ATL juga kalau nggak salah, Asosiasi Tradisi Lisan, ya kalau nggak salah seperti itu. Alhamdulillah sekarang udah jadi Hari Internasional. Ya. Mudah-mudahan mungkin harapannya ketika Hari Internasional itu hadir, yang akan datang Desember. Hari Pantun Dunia. Hari Pantun Kita Dunia. sudah deklarasi 17 Desember itu menjadi Hari Pantun Dunia, 16-nya Hari Pantun Nasional kalau nggak salah saya seperti itu. 16 nasional, 17 dunia. Udah kita Hari deklarasi Dunia ya waktu itu di Rumah Budaya Kampung Caping tahun lalu. Hadir di kegiatan itu juga ada pemantun dari Sumatera, manggilnya Tok Jantan. Tok Jantan. Dari Sumatera. Sumatera Utara. Tok Jantan itu aktif di Serumpun Berpantun. Setelah sekian banyak kita belajar apa tadi, belum banyak sih sebenarnya pelajaran yang dikulik dari Pak Agus Muharrem. Tapi gimana sih Pak biar bisa kayak langsung kalau bahasa Melayu Pontianaknya tuh letop-letop gitu. Pantun tuh letop-letop gitu. Satu saja, asal ada niat. Niat mencintai sesuatu itu, maka menjadi tidak nyaman kalau tidak dilakukan. Paling tidak sehari buatlah satu pantun. Paling tidak. Sebulan 30. Setahun 360. 3 tahun jadi satu buku. Itu kalau dia menjadi buku. Kalau dikembangkan dengan yang lain kan berbeda lagi. Ya.
sesuatu yang langka itu bernilai. Ya. Ya, jadi Tapi jangan sampai lah Pak Agus ya. Harapannya pantun ini jangan sampai menjadi sesuatu yang langka ke depan. yang saya mau itu dulu katun disusun-susun. Kini katun indah bersulam. Dulu pantun di dusun-dusun. Kini harus berpantun semesta alam. Amin. Semuanya maksud Pak Agus Semua menyukai pantun. menyukai pantun. Nggak mesti dia harus orang Melayu kok. Nggak mesti harus orang Melayu. Nah Pak Agus, Berarti kalau tidak mesti orang Melayu, ya orang Indonesia. Kita di Indonesia ini kan beragam-ragam suku. Punya hak untuk berpantun dengan bahasa apapun. Ya. betul. Bahasa Jawa silakan, kalau bisa dengan bahasa Jawa, bahasa Madura silakan. Berarti Pak Agus sih berpikiran bahwa pantun itu bukan hanya Melayu, tapi semesta alam tuh maksudnya Semesta semuanya. dunia Mungkin berpantun. kalau misalnya ada orang Bisa dengan Amerika, menggunakan bahasa Amerika, bahasa Inggris, menggunakan buat pantun Spanyol. yang silakan. Karena gini, satu hal yang menjadi catatan adalah dunia internasional melalui UNESCO mengakui pantun, kearifan lokal sudah menginternasional. Mereka sudah mengakui kok, ya kan? Iya. Kenapa kita tidak berkembang, ya kan? Nah kalau dunia menjadi warisan budaya tak benda yang diakui dunia, boleh-boleh saja atau mereka. Orang Spanyol berpantun dengan bahasa Spanyol, ya. Saya pun tak tahu macam mana rumitnya pun saya tak paham juga kan. Orang apalagi kalau Thailand ada orang Melayunya, yang orang-orang menggunakan bahasa Arab mungkin berpantun, ya. Silakan saja lah. Jadi pantun bagi saya sudah milik Nusantara, milik dunia. Ya. Amin, amin. Mudah-mudahan harapan itu segera tercapai. Sebelum mengakhiri, nah seperti biasa Pak Agus, Ya. tolonglah kasih saya khususnya buat pemirsa Melayu TV pantun tentang jaga budaya. Pantun tentang jaga budaya. Jaga budaya. Perahu bidar dari Melaya. Syarat muatan kembang bersemi. Mau dilanjutkan? Boleh? Nah, jangan pudar adat budaya, penanda hidup di muka bumi. Jangan pudar adat budaya, penanda hidup di muka bumi. Oke, kalau gitu setelah closing statement pantun dari Pak Agus, saya mohon undur diri sebagai pembawa acara dari Melayu TV kita serumpun. Apabila ada kesalahan dan silap-silap kata, saya mohon maaf. Hanya satu pesan saya Pak Agus, buat Melayu tak akan hilang di telan zaman. Iya, Pak Agus. betul. Betul. Oke. Undur diri Pak Agus ya. Ya. Mohon maaf. Satu pantun? Boleh? Pak Agus, Satu silakan. pantun ya. Silakan. Tapi jangan lupa harus like and share Melayu TV, betul? Tuh, di channel like, YouTube. share, and subscribe. Pak Buah Agus. kelapa, buah pinang, Buah kelapa, buah pinang. buah keranji Buah keranji dalam perahu. dalam perahu. Dengan Bang Eza terkenang-kenang, kalau rindu saya tak tahu. Waduh. Oke, mohon maaf, Oke. saya juga mohon maaf. Ini bincang-bincang kita sore hari ini. Kalau ada yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Kalau ada berbeda pendapat, diperkenankan. Yang penting tetap lestari pantun negeri, kini, sepanjang, dan segala masa. Terima kasih, selamat sore. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.